Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa salim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram wa man tabi'ahum bi ihsani ilahi yaumiddin, amma ba'du. Bersyukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Nikmat yang paling utama yaitu nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan serta waktu luang, sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali di channel Cahaya Al-Qud ini, yang insya Allah akan membahas hal-hal yang bermanfaat, ya, baik manfaat di dunia dan insya Allah kelak manfaat di akhirat. Amin ya robbal alamin. Salawat dan salam tentunya tetaplah kita limpahkan, curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasanya kita bersolawat kepada Rasulullah, kita akan mendapat syafaatnya, baik syafaat di dunia dan insya Allah kelak syafaat di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat-sahabat channel Cahaya Al-Qud yang dimuliakan, yang dirahmati dan dicintai Allah tentunya, ya. Pada hari ini saya doakan semoga dimanapun anda sekalian berada, selalu dalam keberkahan, selalu dalam nikmat rezeki yang berkepanjangan, ya, selalu dalam kesehatan, selalu dalam kemuliaan, dan selalu dalam kejayaan. Insya Allah, baik itu di dunia dan kelak di akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat channel Cahaya Al-Qud yang dimuliakan, yang dirahmati dan dicintai Allah tentunya, ya. Pada pagi hari ini, sebelum aktivitas kita, ya, kita mulai, ya, saya akan sharing, ya, saya akan ngobrol-ngobrol, ya, dengan para pemirsa, ya, ngobrol tentang hal-hal yang bermanfaat, ya. Kebetulan ini hari adalah hari Jumat, ya, Sayyidul Ayam, ya, hari yang sangat berkah, ya, Jumat barokah. Kenapa Jumat disebut hari yang berkah, ya? Karena hari Jumat ini, ya, hari ibadah orang muslim, ya. Di hari Jumat ini kita melakukan ibadah, ya, hari rayanya orang muslim, yaitu kita melakukan ibadah sholat Jumat, ya, pada siang hari, ya. Di hari Jumat ini, ya, banyak keberkahan, sehingga kita apabila di hari Jumat ini, ya, berbuat amal soleh, ya, maka banyak pahala-pahala yang akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama, ya, pada hari Jumat ini kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW, ya, karena Rasulullah berkata, ya, sholawat yang diucapkan dari umatku, ya, untukku, maka akan diangkat oleh Allah pada hari Jumat, ya. Kemudian hari Jumat ini yaitu Nabi Adam alaihissalam diciptakan, ya, dimasukkan ke dalam surga dan dikeluarkan daripadanya, ya. Dan ada juga hadis yang mengatakan tidaklah terjadi hari kiamat melainkan pada hari Jumat, ya. Tapi itu Jumat kapan? Wallahu alam, kita tidak tahu, ya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati, dicintai Allah tentunya, ya. Pada kesempatan perjumpaan kita kali ini, saya akan membahas tentang keajaiban, ya, tentang keajaiban mendoakan orang lain dan memuliakan orang lain, ya. Kenapa di setiap video yang saya buat itu tidak luput dari keajaiban-keajaiban, ya, karena sesungguhnya, ya, saya sampaikan mengenai hal-hal pribadi saya yang pernah saya rasakan, ya. Terutama saya adalah pengamal sholat tahajud, ya, dimana saya sering mendapatkan hal-hal yang ajaib, dari hal-hal yang kecil sampai ke hal-hal yang besar, ya, sampai ke hal-hal dalam kehidupan saya, ya.
Nah, kali ini saya akan menyampaikan keajaiban tentang mendoakan orang lain dan memuliakan orang lain, ya. Karena pada dasarnya ya, pada dahulu kala nenek moyang kita ini ya hidupnya memang penuh keajaiban, ya. Siapa nenek moyang kita? Yaitu Nabi Adam alaihissalam beserta ibu Siti Hawa, ya. Beliau Nabi Adam alaihissalam ya hidup di dalam surga, ya. Dahulu kita ini hidup di dalam surga, ya, yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan, ya, dan penuh dengan keajaiban, ya. Jadi kalau di surga itu ya, dulu Nabi Adam apabila menginginkan sesuatu ajaib, tiba-tiba sudah ada, ya. Ia ingin apa, tiba-tiba muncul, ya. Ia ingin makan, tiba-tiba makanan sudah terhidangkan, ya. Kalau di surga, Nabi Adam kepingin makan buah, tiba-tiba buah ada di hadapannya. Itulah makanya pada dahulu kala memang kehidupan kita manusia ini ajaib, ya. Kenapa sekarang tidak ajaib, ya? Karena penyebabnya adalah dosa, ya. Jadi dahulu Nabi Adam hidup di surga penuh dengan keajaiban. Kenapa sudah tidak ajaib lagi? Karena dosa. Dosa apa yang dilanggar oleh Nabi Adam? Yaitu, ya, dosa melanggar larangan untuk memakan buah huldi, ya. Jadi dengan tipu daya iblis, ya, bujuk rayu syaitan, akhirnya Nabi Adam alaihissalam ya beserta istrinya Siti Hawa memakan buah huldi. Ya, akhirnya perbuatan dilarang ini kan apabila dilanggar akan menjadikan sebuah dosa. Nah, inilah yang dianggap Allah dosa besar sehingga Nabi Adam diturunkan ke bumi. Maka hidupnya tidak ajaib lagi, ya. Mau apa-apa harus berusaha dulu. Mau pingin makan buah ditanam dulu dan prosesnya lama, ya. Mau makan ya kita harus masak dulu. Nah, beda dengan di surga, ya. Nah, setelah turun ke dunia, ya, Nabi Adam bertobat dan berdoa, ya, berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bunyi doanya adalah Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lakunana minal khosirin, ya. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri, dan apabila Allah tidak mengampuninya dan memberi rahmat kepada kami, maka niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Nah, inilah zikirnya Nabi Adam, ya, yang sering kita baca, ya, agar dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sejarah Nabi Adam ini ya bahwasanya dapat kita simpulkan bahwa untuk mendatangkan ya suatu rahmat, suatu keajaiban, maka kita harus bersih daripada dosa, ya. Makanya Nabi Adam setelah diturunkan dari surga, beliau segera bertobat dan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dengan tidak adanya dosa, niscaya doa-doa kita akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu pula ya dengan hal ini, ya. Sebuah amalan yang ringan tetapi mustajab, yaitu tadi dengan kita mendoakan orang lain dan memuliakan orang lain, ya. Apabila kita ingin hidup kita di dunia ini mengalami keajaiban seperti waktu Nabi Adam di surga, ya, maka kita harus bersih daripada dosa, ya, sehingga doa-doa kita mustajab dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana caranya agar doa kita dikabulkan, ya? Karena kita tidak tahu, ya, apakah doa kita dikabulkan, ditunda, ya, ataupun belum dikabulkan, ya, ataupun tidak dikabulkan, ya. Karena kita manusia ini penuh dengan dosa. Nah, dosa inilah yang harus kita hapuskan, ya. Kita mohon ampunan daripada Allah. Nah, salah satu doa yang sangat mustajab, ya, yaitu dengan kita mendoakan orang lain, ya. Nah, di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim, ya, bahwasannya, ya, Rasulullah berkata, tidaklah ada seorang muslim yang mendoakan saudaranya sesama muslim tanpa sepengetahuan dirinya, ya. Jadi kita mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang yang kita doakan, ya. Maka, ya, malaikat akan berkata,
ya. Malaikat akan berkata, sesungguhnya untukmu seperti apa yang engkau doakan kepada saudaramu. Jadi apabila kita mendoakan orang lain, maka malaikat akan mendoakan diri kita. Ya. Ya, sesungguhnya apabila kita mendoakan saudara kita sama muslim ya tanpa sepengetahuannya ya, maka malaikat di atas sana ya langsung berdoa untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ya Allah, dapatkanlah orang ini seperti apa yang dia doakan kepada saudaranya. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang diberkahi ya, yang dirahmati Allah, tentunya marilah kita ya sering-sering mendoakan orang lain ya. Nah, di sini Allah mengajarkan bahwa kita tidak boleh memikirkan diri kita sendiri ya, tetapi kita harus memikirkan orang lain ya. Kita tidak boleh hanya mendoakan kebaikan-kebaikan untuk diri kita, tetapi kita mendoakan dan mengajak orang lain untuk berbuat baik ya. Karena pada dasarnya agama kita, agama Islam adalah agama syiar ya, agama untuk mengajak pada kebaikan ya. Dalam hadis sampaikanlah walaupun satu ayat. Di mana saja apabila kita bertemu, melihat orang lain, kita doakan, niscaya malaikat akan mendoakan diri kita ya. Doa malaikat ini adalah mustajab. Kenapa mustajab? Malaikat ini adalah makhluk yang suci, yang tidak berdosa, yang tidak memiliki nafsu ya. Nah, malaikat ini ditakdirkan hanya untuk beribadah kepada Allah ya, mengerjakan apa yang diperintahkan Allah ya. Kerjanya setiap hari bertahun-tahun ya, sampai hari kiamat adalah berzikir terus ya. Maka dari itu doa malaikat ini mustajab dan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah ya, sering-seringlah kita mendoakan saudara-saudara kita ya, baik saudara kita kandung yang ada di rumah ya, saudara kita, family kita ya, teman-teman kita, sahabat kita ya, tetangga kita, dan orang-orang yang kita jumpai di jalan ya. Misalnya kita melihat pengemis ya, jangan kita menghadiknya ya. Apabila kita menghadiknya maka dosa, kita menghadiknya maka pahala kita, rezeki kita akan berkurang. Namun ya, apabila kita melihat pengemis di tengah jalan, kita doakan ya, ya Allah, berikanlah kemuliaan kepadanya, muliakanlah hidupnya ya, berikanlah rahmat, rezeki dan hidayah kepadanya ya. Nah, jadi mudah-mudahan yang pengemis kita doakan tadi mendapat rahmat dari Allah, mendapat hidayah dari Allah, dan tidak mengemis lagi, dan hidupnya dimuliakan ya. Dan begitu pun sebaliknya, ketika kita mendoakan, malaikat mendengar dan malaikat berdoa kepada Allah, ya Allah ya, balaslah doa orang ini seperti apa yang dia doakan. Begitupun kita melihat ya, melihat orang ya, misalnya naik mobil mewah, kita jangan iri, jangan dengki, kita doakan, ya Allah, semoga orang yang mengendarai mobil ini ya diberikan kebahagiaan, hatinya disenangkan ya dengan mobilnya yang mewah ini, dengan mobilnya indah ini, dia mendapatkan kesenangan, kebahagiaan dan kemuliaan ya, dan dapat beramal soleh ya dengan harta kekayaannya. Maka malaikat akan mendengar dan mendoakan apa yang seperti kita doakan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi haruslah kita memuliakan, mendoakan orang lain ya. Maka dari itu ya, pada setiap pembukaan obrolan saya ini ya, obrolan kita, saya selalu membuka ya, semoga kemuliaan ya, kejayaan selalu beserta menyertai Anda. Sehingga dengan kita memuliakan orang lain, maka kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menyayangi, mengasihi, mencintai penduduk bumi, maka penduduk langit akan mencintai kita, menyukai kita ya. Penduduk langit tidak sedikit ya, 60.000 kali lipat jumlah penduduk di bumi. Penduduk di langit itu siapa? Yaitu malaikat ya, yang jumlahnya ribuan. Apabila kita disukai, dicintai oleh penduduk langit,
niscaya hidup kita akan bahagia. Ya. Ada satu lagi ya, rezeki kita, ya, rezeki manusia ini dititip, sesungguhnya rezeki kita manusia ini dititip kepada kebahagiaan dan kemuliaan orang lain. Nah, oleh sebab itu, ya, sering-seringlah kita, banyaklah kita membahagiakan orang lain. Ya. Buatlah orang lain tersenyum kepada kita, ya. Maka rezeki kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapapun, ya, apabila kita jumpa di jalan, kita tidak mengenal orang itu, kita melihat dia, ya, kita doakan semoga kemuliaan kejayaan bersamanya. Nah, saudara-saudaraku, dari kisah yang singkat ini, ya, obrolan yang singkat ini mudah-mudahan bermanfaat, ya, bagi kita, baik itu manfaat di dunia dan insya Allah manfaat kelak di akhirat. Jadi kesimpulannya, ya, marilah kita senantiasa mendoakan orang lain, ya, mendoakan orang lain, memuliakan dan membahagiakan orang lain. Niscaya malaikat akan mendoakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena malaikat makhluk yang suci yang tidak berdosa, niscaya doa malaikat ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keajaiban-keajaiban akan terjadi pada kehidupan kita, ya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati Allah, selamat beramal, perbanyaklah kita beramal soleh, ya, dan perbanyak kita membahagiakan, memuliakan dan mendoakan orang lain. Mudah-mudahan segala rahmat, hidayah, karunia, berlimpahan rezeki akan Allah berikan kepada kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan, kefakiran dari ilmu pengetahuan saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.